Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linggin Talenti, kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang demokrasi di Indonesia. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama, pengertian demokrasi. Demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani demokratia yang dibagi dalam dua kata, yaitu rakyat dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintah, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintah rakyat atau pemerintah yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintah dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Adapun sejarah demokrasi, istilah demokrasi berasal dari bahasa kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah terevolusi sejak abad ke-18 bersama dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Macam-macam demokrasi. Yang pertama, demokrasi langsung, direct democracy, yaitu rakyat secara langsung dapat membicarakan dan menentukan suatu urusan politik kenegaraan. Yang kedua, demokrasi perwakilan atau tidak langsung, atau representative democracy, yaitu inspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Yang berikut, demokrasi sistem referendum, yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di parlemen, tetapi dapat melaksanakan tugasnya parlemen yang dikontrol oleh rakyat melalui sistem referendum. Adapun prinsip budaya demokrasi, yang pertama, kebebasan adalah kekuasaan untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atas kehendak sendiri ataupun tekanan dari pihak manapun. Yang berikut, persamaan, yaitu setiap negara terdiri atas berbagai suku, ras, dan agama. Namun dalam negara demokrasi perbedaan tersebut tidak perlu ditonjolkan, bahkan harus ditekan agar tidak menimbulkan konflik. Yang berikut, solidaritas. Rasa solidaritas harus ada di dalam negara demokrasi, karena dengan adanya sifat solidaritas ini, walaupun ada perbedaan pandangannya, bahkan kepentingan tiap-tiap masyarakat, maka akan senantiasa selalu terikat karena adanya tujuan bersama. Toleransi adalah sikap atau sifat toleran. Bersikap toleransi artinya bersifat menegang, di dalamnya menghargai, memberikan, membolehkan pendirian, pendapatan, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang bertentangan dan atau berbeda dengan pendirian sendiri. Yang berikut, menghormati kejujuran. Kejujuran berarti kesediaan antar keterbukaan untuk menyatakan suatu kebenaran. Kejujuran menjadi hal yang sangat penting bagi semua pihak. Adapun prinsip-prinsip demokrasi yang bersifat universal. Yang pertama, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan. Yang berikut, tingkat persamaan atau kesetaraan tertentu antara warga negara. Yang ketiga, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Yang keempat, penghormatan terhadap supremasi hukum. Yang kelima, adapun prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep di atas, antara lain sebagai berikut. Yang berikut, ciri-ciri pemerintah demokrasi. Setiap bentuk pemerintah pastilah memiliki ciri-ciri. Berikut ini merupakan ciri-ciri pemerintah demokrasi yang terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, adanya persamaan bagi hak seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang ketiga, adanya kebebasan dari kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang keempat, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil
yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Adapun sejarah demokrasi di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham atau ajaran demokrasi, di mana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dengan demikian berarti juga Negara Kesatuan Republik Indonesia tergolong sebagai negara yang menganut paham demokrasi perwakilan atau representative demokrasi. Adapun pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi pada tahun 1945 sampai tahun 1950. Yang pertama, tahun 1945 sampai 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan terdapat sentralisasi kekuasaan, itu terlihat pada pasal 4 peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebelum MPR dan DPR dibentuk. Menurut ini segala sesuatu dijalankan. Adapun pengertian demokrasi terpimpin menurut TAP MRS nomor 2/MRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang profesi revolusioner dengan berporoskan Naskom dengan ciri yang pertama, 1. Dominasi presiden, yang kedua terbatasnya peran partai politik. Adapun penyimpanan masa demokrasi terpimpin antara lain, yang pertama, menyaburkan sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipanjarkan. Yang kedua, peranan parlemen lembab bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPR-GR. Yang ketiga, jaminan HAM lemah. Yang keempat, terjadinya sentralisasi kekuasaan. Yang kelima, terbatasnya peran pers. Yang berikut pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi 1998 sekarang. Demokrasi yang dikembangkan oleh masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, dengan menyempurnakan pelaksanaan dan mengabaikan peraturan-peraturan yang tidak demokrasi, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jika politik luar negeri sudah memihak ke RRC atau Blok Timur, demokrasi saat ini telah mulai dengan terbentuknya DPR atau MPR hasil pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden, serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan demokrasi antara lain. Yang pertama, keluarnya ketetapan MPR nomor 9/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi. Yang kedua, ketetapan nomor 7/MPR/1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. Yang ketiga, TAP MPR Republik Indonesia nomor 11/1998
garing MPR garing 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Yang 4, TAP MPR Republik Indonesia nomor 8 garing MPR garing 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kelima, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah sah, baik amandemen 1, 2, 3. Adapun kesimpulan dalam menyusun makalah ini, perkembangan demokrasi di Indonesia dimulai dari demokrasi perwakilan pada masa revolusi 1945 sampai 1950. Setelah itu demokrasi liberal pada masa Orde Lama pada tahun 1950 sampai 1959, kemudian beralih demokrasi terpimpin juga pada masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966. Setelah demokrasi terpimpin beralih lagi demokrasi Pancasila pada Orde Baru 1966 dan 1998 pada Orde Reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang digunakan adalah demokrasi reformasi. Demikianlah makalah yang sudah saya jelaskan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.